Halo Sobat Bola sekalian, Persib Bandung harusnya bisa lawan Al Nassr di final ACL II. Ya, kalimat tersebut bukan kalimat sembarangan, bukan clickbait yang tanpa dasar, melainkan kalimat tersebut adalah hal yang seharusnya bisa terjadi, tapi memang belum waktunya untuk terjadi, tapi harusnya bisa terjadi. Jadi gini, baru aja beberapa hari yang lalu, klub asal Thailand Bangkok United secara mengejutkan berhasil mendapatkan kemenangan di leg pertama semifinal AFC Champions League 2 melawan klub asal Jepang Gamba Osaka dengan skor 1-0. Sebenarnya satu gol yang mereka cetak adalah lewat titik putih, tapi dengan mereka yang bermain di Suita Stadium alias kandangnya Gamba Osaka dengan melawan klub sekelas Gamba Osaka yang tentu kita udah tahu kualitas klub Jepang kayak gimana, maka hasil ini jadi hasil yang sangat menguntungkan buat Bangkok United. Artinya Pratama Arhan dan kawan-kawan cuma butuh hasil imbang ketika pertandingan leg kedua yang nantinya dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Nah, hubungannya dengan Persib, tentu kalian semua udah tahu bahwa Bangkok United adalah klub asal Thailand yang satu grup dengan Persib di ACL II musim ini. Dan faktanya, mereka adalah klub yang selalu kalah, bahkan gak bisa cetak satu gol pun ketika menghadapi Persib. Dalam dua pertemuan yang terjadi, Persib berhasil menang 2-0 ketika bermain di Thailand dan 1-0 ketika main di Bandung. Artinya secara logika, Persib punya kualitas yang lebih baik daripada Bangkok United. Dan kalau Bangkok United aja bisa sampai nempatin satu kakinya di final ACL II, maka harusnya Persib juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi, faktanya sepak bola memang gak sesederhana itu. Kenyataannya, Persib ternyata harus gugur lebih cepat dibanding tim yang mereka kalahkan 2 kali. Nah, maka dari itu, gue di sini pengen bahas tentang kenapa Persib secara potensi mampu untuk tembus final kompetisi Asia, tapi secara realita malah belum mampu. Apa aja faktor yang bikin hal tersebut bisa terjadi? Gue bahas ini untuk memberikan pengetahuan ke kita semua bahwa ini loh potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Persib dan yang seharusnya bisa mereka wujudkan. Oke, kalau gitu, bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, kita pahami faktanya terlebih dahulu. Yaitu fakta pentingnya adalah secara kualitas, gap antara kualitas klub-klub Asia Tenggara dengan Asia Timur udah mulai mengecil. Itu adalah fakta yang menjadi dasar pembahasan kita kali ini. Jadi gini, tentu kita sepakat bahwa kualitas sepak bola di negara Asia Timur memang udah jauh lebih maju dibanding Asia Tenggara, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Di sana ada banyak klub terkenal yang memang udah jadi langganan juara di kompetisi Asia. Khususnya kalau dari Jepang ada Yokohama F. Marinos, Urawa Red Diamonds, Vissel Kobe, hingga Gamba Osaka. Gue yakin pasti walaupun kalian gak pernah nonton mereka main, tapi setidaknya kalian tahu atau pernah dengar sama nama-nama klub tersebut dan meyakini kalau mereka punya kualitas yang baik atas dasar nama maupun prestasi yang telah mereka torehkan. Nah, sekarang situasinya, perbandingan kualitas antara klub Asia Timur, khususnya Jepang, dengan klub Asia Tenggara, itu udah mulai agak mengecil. Bukan berarti kualitasnya setara, melainkan gap itu masih ada, tapi memang nggak sejauh sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang beberapa klub Asia Tenggara memang udah berorientasi bukan cuma untuk berprestasi di level domestik, melainkan untuk bisa mencapai prestasi di level Asia. Contoh, dari Malaysia ada Johor Darul Ta'zim, di Thailand ada Buriram United, di Vietnam ada Namdin, dan di Indonesia ada Persib Bandung. Yang mereka-mereka ini sekarang udah banyak berinvestasi dalam segala hal untuk menaikkan level klubnya agar bisa bersaing di kompetisi Asia. Contoh yang paling nyata adalah Johor Darul Ta'zim dan Buriram United, yang mereka bahkan bisa sangat bersaing di ACL Elite. Mereka ngalahin banyak tim kuat, termasuk klub dari Jepang, yang bahkan sekarang mereka lolos ke babak perempat final ACL Elite. Nah, walaupun klub Asia Tenggara yang berorientasi secara serius untuk berprestasi di level Asia itu bisa kehitung jari, tapi dengan apa yang mereka lakukan secara gak langsung memberikan dampak untuk klub lainnya. Karena ketika mereka udah maju, maka mau gak mau klub lainnya pun harus bisa mengikuti supaya bisa tetap bersaing. Selain itu, dengan pertandingan yang dijalani juga tentunya itu memberikan pengalaman dan peningkatan kualitas untuk klub lainnya. Dan bukti nyata yang menjadi hasil dari situasi tersebut adalah sekarang ternyata yang bisa bersaing dengan klub elit Asia bukan cuma JDT ataupun Buriram, melainkan Bangkok United juga udah bisa bersaing dengan mengalahkan klub asal Jepang Gamba Osaka.
Dan secara konteks, Persib saat ini ada di level yang mirip dengan Bangkok United. Dengan 2 kali menang atas Bangkok United, bahkan tanpa kebobolan, rasanya itu udah jadi bukti yang sangat nyata bahwa sebenarnya Persib Bandung punya struktur permainan yang jelas, mereka solid dalam bertahan, tahu gimana caranya meredam kekuatan lawan yang kuat, dan juga bisa efektif saat menyerang. Bahkan kalau kita lihat testimoni langsung dari pelatih Bangkok United, dia bilang ketika lawan Persib, timnya sangat kesulitan. Jangankan buat cetak gol, buat mengembangkan permainan aja, mereka sangat sulit. Yang kesulitan itu terjadi gara-gara pressing ketat yang dilakukan oleh para pemain Persib. Dan memang kalau kita lihat permainan Persib di ACL tuh, khususnya ketika lawan Bangkok United di Bandung, jujur sangat berbeda, Pak. Permainannya sangat berkualitas dan sangat disiplin. Persib yang biasanya mengandalkan skema defense counter dengan mid blocknya, di laga itu mereka main dengan taktik pressing ketat. Pokoknya mereka sama sekali gak ngasih kesempatan Bangkok United buat mengembangkan permainan. Artinya secara teori, harusnya Persib bisa melakukan hal yang sama, khususnya ketika di fase gugur ACL 2. Cuma masalahnya yang jadi pembeda paling besar dan bikin Persib belum bisa merealisasikan potensi yang mereka miliki adalah konsistensi di fase gugur. Ketika fase grup, ibaratnya Persib masih punya kesempatan ataupun nyawa untuk melakukan kesalahan. Mereka masih bisa adaptasi, kalau gak maksimal di laga pertama, ya di laga kedua dan seterusnya masih ada kesempatan untuk meningkatkan performa. Tapi di fase gugur, situasinya sangat berbeda. Tekanan dan tanggung jawabnya itu sangat besar. Persib dituntut harus bisa sesempurna mungkin dalam segala macam hal, segala macam aspek kalau mau berhasil di fase gugur ACL tuh. Artinya nggak ada ruang kesalahan sedikit pun, baik itu dalam hal transisi, defending, finishing, bahkan pengambilan keputusan juga memang harus sangat tepat. Dan realitanya, Persib justru malah melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini nggak tanggung-tanggung. Karena kesalahannya langsung sekalian besar dalam satu laga. Ketika mereka kalah 3-0 di leg pertama lawan Ratchaburi, itu udah jadi hal yang bikin mereka gagal untuk menjalani fase gugur kompetisi Asia. Bukan berarti kalah kualitas, karena pada dasarnya di leg kedua Persib bisa menang dan di klasemen Liga Thailand pun Ratchaburi ada di bawah Bangkok United. Tapi memang secara mental dan pengalaman, khususnya di kompetisi Asia dan fase gugur, nyatanya Persib masih belum bisa sebaik Bangkok United maupun Ratchaburi. Artinya kegagalan Persib di Asia itu terjadi karena belum maksimalnya pengalaman, mental bersaing, dan fokus ketika bermain di fase gugur kompetisi Asia. Karena pada dasarnya Persib Bandung sekarang masih ada dalam fase membangun pengalaman. Makanya walaupun Persib menang lawan Bangkok United 2 kali, tapi realitanya sepak bola gak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Sepak bola itu gak setara kayak logika matematika, karena walaupun secara kualitas memang Persib bisa, tapi secara pengalaman belum tentu. Dan yang perlu dicatat adalah hal ini sebenarnya bukan suatu masalah yang berarti untuk sebuah klub yang memang udah punya visi serta orientasi ke sana. Karena di dunia ini gak ada kesuksesan yang terjadi secara instan. Semuanya juga butuh proses dan bertahap. Gua kasih contoh. Misal, kalau ada klub yang sebelumnya di beberapa musim terakhir performanya biasa aja, tapi kemudian tiba-tiba dia pasang target buat jadi juara atau bahkan langsung pengen hat-trick juara dengan alasan udah mendatangkan banyak pemain berkualitas, memang gak ada larangan, sah-sah aja. Tapi tentu itu jadi target yang agak aneh dan kurang realistis karena realitanya sangat sulit untuk mewujudkan target besar jika nggak ada proses yang terlebih dahulu dilewati sebelumnya. Bahkan bisa dibilang, kalau targetnya terlalu ambisius, justru itu malah menghancurkan proses yang seharusnya dilewati dan tujuan yang ingin dicapai. Karena kalau klub tersebut gak melewati proses yang seharusnya, maka klub tersebut juga gak bisa meraih tujuan atau targetnya dengan baik. Misal musim ini target juaranya gak tercapai, terus mereka langsung teriak out dan bilang bahwa pelatihnya gak layak. Padahal apa? Padahal proses yang dijalani udah bener loh. Padahal hasilnya udah ada peningkatan. Wajar kalau belum mencapai level yang lebih tinggi karena start yang mereka mulai sebelumnya juga ada di tingkatan yang lebih rendah. Begitu. Itu contoh ya. Maka dengan realisasi Persib yang walaupun sekarang mereka punya potensi untuk bisa tembus ke final ACL 2 buat bisa ketemu Al Nassr dan lawan Ronaldo, tapi realitanya belum tercapai, it's okay. Itu bagian dari proses. Gua sangat yakin kalau Persib bisa sabar dan terus fokus terhadap proses yang mereka jalani sekarang, bukan gak mungkin, gua berani jamin kalau Persib dalam 2 atau 3 musim ke depan pasti bisa mencapai tujuan tersebut. Setidaknya final AFC Champions League itu pasti bisa mereka raih.
Maka kesimpulannya, walaupun Persib bisa menang lawan Bangkok United bisa menang lawan Gamba Osaka, tapi belum tentu juga Persib bisa langsung kalahin Gamba Osaka di situasi yang sama. Karena ada banyak hal yang mempengaruhi performa sebuah klub sepak bola ketika bertanding, khususnya di kompetisi level Asia. Dan Persib sekarang udah ada di jalan yang tepat untuk suatu hari nanti merealisasikan mimpi tersebut. Kalimat terakhir untuk penutup di video ini, bahwa di Asia bukan hanya soal siapa yang bisa menang, tapi tentang siapa yang bisa menang di momen yang tepat dan di saat semuanya udah siap. Gua Zidan Fatoni, like dan subscribe, dan jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!